Di antara misteri itu adalah misteri tentang misi diciptakannya manusia, dihadirkannya manusia ke muka bumi ini. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia, apalagi ilmu pengetahuan sekuler yang menolak informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti tidak akan dapat menjawab untuk apa manusia hadir di muka bumi ini. Sebab rata-rata pengetahuan manusia hanya tahu bahwa manusia dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang menjadi tua lalu mati. Setelah itu tidak ada pengetahuan, sebelumnya pun tidak ada pengetahuan apapun yang mampu diungkap oleh manusia mengenai itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari rahman dan rahimnya Allah kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita tentang misi dihadirkannya manusia ke muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan rencana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia yang dihadirkan bersama-sama dengan makhluk yang telah ada sebelumnya, sebelum manusia diciptakan ke muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardh, akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ja'ilun ini dalam bahasa Arab adalah ismul fa'il. Ismul fa'il ini bisa semakna dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bermakna al-mustaqbal, al-hal wal mustaqbal, bisa bermakna telah dilakukan atau akan dilakukan. Artinya ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi, maka manusia pada saat itu adalah baru pada tahap rencana Allah sedang akan menciptakan manusia. Allah menyatakan bahwa Dia akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah ini artinya adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dalam rangka ta'mirul ardh, dalam rangka memakmurkan bumi, mengelola dan mengatur bumi. Sehingga nanti karena perannya sebagai khalifah ini, maka makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ditundukkan kepada siapa yang menjadi khalifahnya. Dan ternyata yang disiapkan untuk menjadi khalifah ini adalah manusia yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi wakil Allah dalam mengurus urusan dunia ini adalah manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kepada manusia Allah menundukkan makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah telah menundukkan untuk manusia sebagai khalifah ini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qalu, para malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi ini man yufsidu fiha, makhluk yang akan melakukan perbuatan yang merusak, wa yasfiku dima, dan akan mengalirkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami bertasbih dengan memuji nama-Mu dan memuji-sucikan. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Para mufassir banyak mendiskusikan mengenai pertanyaan malaikat ini, apakah malaikat mengetahui tentang karakter manusia, yaitu ifsadul ardh, melakukan kerusakan di muka bumi dan selalu menumpahkan darah itu karena sebelumnya manusia sudah diciptakan, atau pengetahuan ini adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat sebelum manusia diciptakan. Hampir kebanyakan mufassir menyatakan bahwa pengetahuan ini didapatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengetahuan itu sebelumnya kepada para malaikat. Nah, dalam hal ini atau di dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah memberitahukan kepada kita tentang misi penting dari diciptakannya manusia, yaitu manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Karena manusia memang disiapkan untuk menjadi khalifah, maka segala keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada
muliakan Bani Adam. Kenapa manusia dimuliakan? Karena tugasnya ini sebagai khalifah. Karena manusia memang disiapkan untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola bumi, untuk mengembangkan bumi, untuk mengatur, untuk mengelola supaya bumi ini tetap hidup dan tetap berjalan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini diberi berbagai macam kemuliaan. Di antara kemuliaan yang menyebabkan manusia menjadi mulia adalah Allah Subhanahu wa taala membekali manusia ini dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Manusia pertama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini yaitu Adam, oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali oleh ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma', semua nama-nama, semua konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Adam ketika dia berada di muka bumi. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam ini 'aradahum 'alal malaikah, oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada malaikat. Faqala Allah berkata, "Ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin." Kalau kamu merasa lebih hebat atau lebih utama, lebih hebat dibandingkan dengan Adam yang akan disiapkan menjadi khalifah, kata Allah, "Ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin." Beritahukan kepadaku nama-nama ilmu-ilmu yang diajarkan kepada Adam itu apabila engkau benar. Qalu, para malaikat menjawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi para malaikat pun ketika terjadi dialog dengan Allah dan ketika Nabi Adam diberi ilmu yang ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain, malaikat pun menyerah bahwa dia tidak memiliki ilmu seperti ilmu yang diberikan kepada Adam. Ilmu inilah yang menyebabkan manusia mulia, dan ilmu ini pula yang menyebabkan manusia ini sanggup untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia sanggup untuk memakmurkan bumi, manusia sanggup untuk mengembangkan berbagai macam hal yang kita sebut sebagai peradaban manusia. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini selain manusia yang bisa mengembangkan peradaban di muka bumi ini. Tidak malaikat, tidak jin, tidak juga apalagi binatang-binatang. Sering orang salah sangka, banyak yang menyangka bahwa malaikat lebih hebat dibanding manusia, padahal Allah memperlihatkan di dalam ayat itu bahkan malaikat pun tidak lebih hebat dibanding dengan manusia. Apalagi makhluk semacam jin umpamanya, itu juga sama, tidak lebih hebat jin dibandingkan dengan manusia. Coba bayangkan atau bandingkan oleh kita. Sudahkah kita melihat peradaban yang diciptakan oleh jin? Saya kira tidak ada satupun kita melihat ada jin yang berhasil menciptakan peradaban tersendiri seperti peradaban manusia. Orang kabarnya jin itu hebat, dia bisa membawa manusia bahkan pergi secepat kilat, dibawa kemana dengan ilmu-ilmu tertentu yang orang Sunda menyebutnya ilmu kanuragan. Nah, dia bersekutu dengan jin dan dia bisa melakukan banyak hal yang kita anggap sebagai aneh-aneh. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Dia bisa melakukan sihir. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya di mata manusia biasa ini sebagai sesuatu yang aneh. Padahal sebetulnya apa yang diajarkan kepada jin kepada manusia yang nanti diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 mengenai pengajaran jin kepada manusia yang menjadi ilmu sihir, itu ternyata tidak ada apa-apa dan tidak pernah mengalami perkembangan. Kalau jin bisa memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, itu dari dulu sampai sekarang modusnya begitu-begitu saja, dan tidak pernah ada jin yang bisa memindahkan manusia secara massal dalam waktu yang singkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi manusia sanggup melakukan itu, lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh jin. Coba
Dia bisa melakukan pembunuhan dengan cara-cara yang mungkin kita luar biasa sangat terbelah. Lihat bagaimana manusia bisa menciptakan bom yang satu kali lempar satu kampung bisa hancur. Ribuan orang bisa terbunuh, dan itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dia bisa dengan sangat cepat melakukan pembunuhan. Teknologi kejahatan maupun teknologi kebaikan itu bisa diciptakan oleh manusia melebihi yang bisa dicapai oleh makhluk manapun di muka bumi. Oleh sebab itu, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Bahwa ternyata manusia ini adalah makhluk unggul, manusia ini adalah makhluk yang hebat. Tapi kehebatan manusia ini terletak di dalam apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kehebatan manusia ini terletak ada di dalam ilmunya. Ilmu yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang memiliki ilmu kecuali dia mendapatkan pengajaran dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu manusia dilebihkan dibandingkan dengan ilmu makhluk manapun. Dia dilebihkan ilmunya dibanding malaikat, dia dilebihkan ilmunya dibandingkan jin, dia dilebihkan ilmunya apalagi dibandingkan dengan hewan-hewan dan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Maka manusia atas perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia ini, manusia menjadi makhluk yang mulia, manusia menjadi sangat layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara manusia yang terjebak di dalam kesombongan atas ilmu yang dimilikinya. Karena dia merasa sudah bisa merancang macam-macam peradaban. Manusia merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab utama peradaban itu muncul, peradaban itu bisa diciptakan. Sehingga sampai pada satu ketika, sampai pada satu masa, manusia merasa bahwa seperti yang digambarkan oleh Allah tentang Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Fir'aun kan sampai pada puncak kekufuran seorang manusia yang menyangka bahwa dirinya Tuhan itu. Bahwa manusia menyangka bahwa apa yang dimilikinya, kekuatan yang dimilikinya itu dihasilkan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya. Dia melupakan hakikat yang sejati tentang pengetahuan yang menjadikannya dia layak menjadi khalifah, yang menjadikannya dia bisa mengembangkan peradaban, bisa memajukan bumi ini, yaitu hakikat bahwa ilmu yang dimilikinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak manusia yang sadar bahwa ilmu yang dimilikinya ini datang dari Allah, dan Allah mengajarkan kepada manusia tentang ilmu ini macam-macam. Yang diberikan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah kullah. Allah tadi menggambarkan di dalam surat ayat ke-31 wa 'allama Adama asma'a kullah. Nama-nama, konsep-konsep ilmu yang diajarkan kepada Adam ini kullah, komprehensif. Allah mengajarkan segala macam tentang hakikat hidup yang dihadapi oleh manusia. Seumpama ketika Allah menciptakan manusia dalam wujud lahir yang sifatnya lahir, dan juga ada wujud yang sifatnya gaib yang tidak terlihat, yaitu jiwa. Di dalam tubuh manusia ada fisiknya dan ada jiwanya, ada rohnya, ada badannya, ada jasmani, ada rohani. Tentu saja kalau manusia hanya mengandalkan apa yang dilihat oleh matanya, apa yang bisa dipikirkan oleh otaknya saja, dia tidak akan menemukan hakikat yang lain dalam kehidupannya, yaitu hakikat kehidupan rohani. Masyarakat Barat hari ini yang kita kagumi ilmu pengetahuannya dalam bidang yang sifatnya fisik, ternyata tidak pernah berhasil menemukan satu kata di dalam ilmu mereka bahwa di dalam diri manusia ada jiwa, di dalam diri manusia ada roh. Sehingga masyarakat Barat ini kan dikenal sebagai masyarakat ilmiah yang dia kehilangan spiritualitas, kehilangan keyakinan bahwa di dalam diri manusia ini terdapat roh, terdapat jiwa yang menjadi daya hidup dalam kehidupan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengajarkan ilmu itu kepada Adam, Allah mengajarkannya secara komprehensif. Kullah,
buka ujaran-ujaran sunnah Rasulullah SAW, kita dengan mudah mendapatkan informasi itu bahwa Allah